Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman Islami yang dirahmati Allah, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam dakwah Islami Bahalap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pahlawan saja kita perlu kenang jasanya, apalagi Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad menginginkan kita selamat dunia akhirat dan menginginkan kita semua masuk surganya Allah. Karena yang ngisi nggak selalu ustadz biasanya gitu, yang ngisi juga kadang kita yang ngisi ngobrol-ngobrol, dan kita juga kadang nggak cuma di masjid gitu. Jadi kita sering beberapa kali itu ngadainnya juga di kafe. Segera di Bahalap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman Islami yang dirahmati Allah, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajara dalam dakwah Islami Bahalap TV. Masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita bersama-sama mendengarkan dakwah dari anak Masjid Palangkaraya. Selamat mendengarkan dakwah, semoga mendapat keberkahan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi nikmat dan dilimpahkan berbagai macam nikmat dari segala nikmat yang tidak diberi kepada umat yang lain, dan nikmat yang terindah dan terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat atas karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ajang kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan insyaallah fi amanillah, sehat wal afiat. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada kita semua, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan semoga kelak kita dapat digolongkan ke dalam umat beliau yang menuai syafaat yaumin akhir, pada akhirnya masuk ke surga bersama-sama dengan beliau. Amin amin Allahumma amin. Yang terhormat Al-Habib Agil bin Abdul Qadir Barkabah yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, kepada yang terhormat para alim ulama, habaib, kiai, ustadz dan yang hadir pada malam hari ini, kepada yang kita hormati pengurus dan takmir Masjid Darut Taqwa yang tempatnya kita pinjam malam ini untuk merayakan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekedar informasi, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara komunitas anak masjid dan Masjid Darut Taqwa. Kami selaku pengurus komunitas anak masjid sebesar-besarnya memberikan kepercayaan kepada saudara sekalian untuk menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melaksanakan.
Bapak dan Ibu sekalian serta teman yang insya Allah dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi berkah, sebelum memulai segala acara pada majelis kita malam ini, marilah kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian dilanjutkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Deni Saputra. Kepada saudara Deni Saputra bisa dipersilahkan ke depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kok kurang semangat deh. Sudah pada makan belum? Ketahuan bener belum makan Saya ulangin salamnya. Saya datang jauh loh dari Palembang, baru nyampe sore tadi. Semangat mau hadir follower Rasulullah. Bagaimana enggak semangat? Nama judul majelisnya follower Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Saya datang dari Palembang tadi pagi, nyampe 4:30 via pesawat Garuda. Sebenarnya mau transit aja Palangka, tapi Allah jodohkan bisa ketemu. 4 tahun yang lalu saya datang ke Palangka, baru datang lagi sekarang karena sibuk tahun-tahun lalu di negeri jiran Malaysia, tapi berkat corona fokus lagi di Indonesia. Berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم ودافع البلاء والوباء والمراد والألم. جسمه مطهر مؤطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والكلام. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد الأعراب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikut Habib, Allahumma ikut Habib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Naam. Khalas. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, mungkin ada para habaib yang hadir di sini, yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu,
Cuman wasilah Bang Fauzi saya bisa berkunjung di Masjid At-Taqwa, Darut Taqwa, dan begitu juga ketemu dengan komunitas follower Rasulullah SAW. Ini luar biasa kesinergian anak muda dengan jamaah masjid. Insya Allah hal-hal baik ini terus berjalan. Syiar-syiar ajarannya Nabi Muhammad SAW terus digalakkan. Saya tidak mengurangi ta'zim saya kepada semua DKM Masjid Darut Taqwa dan para tokohnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena belum ada yang kenal, ini baru pertama. Insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya kepada orang-orang tua. Dari tadi saya bingung mau datang, tadi mau duduk di bawah atau duduk di atas. Ada orang tua saya minta maaf, disuruh duduk di atas, ya akhirnya duduk di sini. Tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya kepada antum sekalian. Begitu juga para hadirin, saudaraku kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam Jumat di bulan Rabiul Awal, kita berkumpul di rumahnya Allah. Dari tadi kita berzikir mengingat Allah. Dari tadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita membaca sejarah kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Perkumpulan yang seperti ini di zaman modern ini dinilai suatu perkumpulan yang aneh. Ya, aneh menurut mereka yang tidak mengenal daripada ajarannya Nabi kita Muhammad. Saya teringat dengan satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Bada'al Islam gharib, fasayudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba, wa man hum ghuraba ya Rasulullah? Humul ladzi yuhyi sunnati inna mamati wa humul ladzi yuhyi mamat min sunnati," kata Rasulullah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Islam ketika awal munculnya itu aneh dinilai oleh sebagian orang. Fasayudu ghariban kama bada'a, akan kembali aneh seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang aneh. Aneh bukan nyeleneh di sini. Aneh dalam mata mereka ketika melihat kita memakai baju menutup aurat, yang perempuan, yang laki-laki pakai peci, pakai gamis, berkumpul di masjid. Fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang aneh di zaman itu, kata Nabi. Wa man humul ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka yang aneh itu? Humul ladzi yuhyi sunnati inda fasadil ummati, dalam riwayat lain humul ladzi yuhyi mamata min sunnati. Mereka adalah umatku yang menghidupkan sunnahku ketika banyaknya kefasikan, kefasatan, kemaksiatan di zaman itu. Atau mereka yang menghidupkan yang telah mati dari sunnahku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita tidak menyangkalkan ada sebagian saudara kita kalau kita kumpul memperingati maulid dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang sesat, dikit-dikit masuk neraka, seolah-olah neraka cuma milik dia, surga cuma milik dia, yang lain masuk neraka semua. Na'udzubillah min. Kita kumpul kayak gini, benar itu ada hadisnya, beb. Likulli muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, dan sesat itu masuk neraka. Hadisnya nggak salah, pemahamannya yang salah. Hadisnya nggak salah, itu hadis Nabi, kita akui itu benar, semuanya ada. Cuman pemahaman orang kepada hadis tersebut yang sangat sempit. Dia mengartikan suatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah suatu bid'ah. Pak, kalau dia katakan sesimpel itu artinya bid'ah itu, maka mobil dan motor yang kita pakai bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada. Ya, di zaman Nabi naik onta sama kuda, betul atau tidak? Betul atau tidak anak muda? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita ngajinya usah tegang-tegang, ngobrol aja karena banyak anak muda di sini. Saya juga pengajian saya banyak anak-anak muda seperti ini Pak di Palembang. Yang suka follower boleh follower saya di IG. Al Habib Agil Barak Bang, ada spasi ya. Insya Allah bisa tahu kegiatan saya di mana saja. Insya Allah kita tetap silah. Dengan media sosial ini memudahkan kita mengenal satu dan lain. Dan gunakan media sosial ini untuk dakwanya Nabi kita Muhammad
SAW. Karena banyak orang yang menggunakan untuk kemaksiatan, betul atau tidak? Tinggal kepada orang tersebut saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik lagi kepada pembahasan. Ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai hadis yang mereka sebutkan tadi suatu yang baru, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik, namanya bid'ah hasan. Saya mau ngomong cerita sama antum. Kita kumpul di masjid, kumpul di masjid iktikaf, sunnah Nabi bukan? Halo, sunnah Nabi bukan? Dari tadi kita kumpul di masjid iktikaf, sunnah Nabi bukan? Dari tadi kita berzikir bersama-sama, sunnah Nabi bukan? Nabi mengatakan fa idza marartum riyadul jannah farta'u. Gila wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakatul zikr. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, wahai umatku, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hampirilah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada di dunia yang panah ini taman surganya Allah? Ada, kata Nabi. Orang berkumpul berzikir mengingat Allah, orang berkumpul mempelajari ilmu agamanya Allah, itu taman surga. Alhamdulillah, semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan di taman surganya. Amin ya rabbal. Tidak sampai situ, wahai saudaraku. Di sini kita salawat sama Nabi Muhammad. Seorang ulama mengatakan tentang makna salawat. Dia mengatakan adimis salah ala Nabi Muhammadin wa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salah ala Nabi Muhammad. Terus meneruslah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Diterimanya salawat kita itu pasti. Kenapa kok pasti, Ben? Karena yang menyuruhkan salawat adalah Allah Rabbul Alamin. Kata guru saya Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan, kalau mau ngajari salawat, gurunya siapa? Allah langsung gurunya. Tidak perlu guru lagi untuk salawat. Kenapa? Allah langsung jadi gurunya. Kenapa, Ben? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, yang mau kemuliaan, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi adalah apa? Rahmat yang nyata yang Allah turunkan kepada ini umat. Kita jadi mulia karena Nabi kita Muhammad. Ada zikir, ada salawat, oke? Ada membaca sejarah kelahiran Rasul. Kalau kita buka Al-Quran, Allah telah menceritakan dalam Al-Quran tentang kelahiran Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Betul atau tidak? Berarti ini manhaj dari Allah menceritakan tentang kelahiran seorang Nabi. Apa salahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad menceritakan kelahiran Nabi kita Muhammad? Berarti tidak bertentangan sama Al-Quran, betul atau tidak? Kemudian dalil yang kedua di dalam Musnad Imam Ahmad. Seorang bertanya kepada Rasulullah dari sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa antum selalu berpuasa di hari Senin? Kemudian Nabi menjawab dalam hadis yang sahih, li anna yaumil itsnin wulidtu fihi wa nuzila alaih. Dikarenakan hari Senin aku dilahirkan dan diturunkan wahyu kepadaku, maka aku bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Puasa adalah salah satu ibadah badaniyah, ya. Niat, ada ibadah hatinya dengan niat, ibadah badannya dengan melaparkan haus, ya. Nah, kita dari tadi ibadah bukan? Ada baca Qur'annya, ada tausiahnya, ada membaca sejarah nabinya. Nanti di akhir ada doanya, setelah itu ada makanannya, dimakan bareng-bareng. Nabi mengatakan it'amul ja'i, memberi makan kepada orang yang lapar itu pahalanya bagaikan bangun Ka'bah, Pak. Ya, bangun Ka'bah itu hebat pahalanya. Ya, ini semua sunnah dari sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa yang ada di dalam majelis maulid? Yang ada di dalam majelis maulid adalah bagaimana kita mengenang sosok Nabi kita Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini alam semesta mengenal Nabi Muhammad. Alam kedurhakanya seorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tidak mengenal sosoknya Nabi kita Muhammad. Kenapa majelis maulid digalakkan? Dianjurkan oleh para habaib, para kiai, para ulama untuk kita mengenal sosok ini, mengenang kelahirannya. Kenapa kita mengenang kelahirannya? Berkat kelahiran ini nabilah kita bisa menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Berkat kelahiran ini nabilah kita bisa beribadah
dengan benar bagaimana menyembah Allah. Nabi pernah marah kalau orang pergi haji atau umroh, kata Rasul, tidak berziarah kepada aku. Apa dia mengatakan dalam hadis yang sahih? Man minkum iza minkum hajja wa tamara, man minkum man al-hajja wa tamara falam tazurni faqad jafani, kata Rasulullah. Siapa dari kalian yang pergi haji atau umrah tidak berziarah kepadaku, berarti dia telah melupakan jasa, kata Rasulullah. Kita tahu haji, tahu umrah dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad. Kita berziarah kepada beliau, mengenang jasa beliau. Kalau pahlawan saja kita perlu kenang jasanya, apalagi Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad menginginkan kita selamat dunia akhirat dan menginginkan kita semua masuk surganya Allah. Jadi kalau ada ajaran yang kepingin kita dimasukkan ke neraka, bukan ajarannya Nabi kita Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad kepingin semua umatnya masuk surganya Allah. Dari mana buktinya? Nabi pernah bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Bingung sahabat, ada ya orang enggak mau masuk surga? Apa kata Nabi Muhammad? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat sama aku akan masuk surga, yang maksiat dia enggak mau masuk surga. Kalau mau pasti taubat dari dosanya, taubat dari kesalahannya, mengikuti jalan dan ajarannya Nabi Muhammad. Nabi gak katakan yang maksiat masuk neraka, Pak, dalam hadis itu. Ini kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada ini umat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut ngajinya. Sudah pada ngantuk, ya saya belum tentu 4 tahun yang lalu saya datang ke Palangkaraya karena kangen saya datang lagi. Katanya kalau sudah minum air sungainya balik lagi. Alhamdulillah balik lagi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini baru mukadimah, belum isinya. Lanjut atau tidak? Oke, sekarang kita mengenang sosoknya Nabi kita Muhammad. Dikatakan ketika mana Sayyidina Hasan bin Sabit setelah meninggalnya Rasulullah SAW, beliau masuk ke Masjid Nabawi memuji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian. Dia merindukan Rasulullah dengan pujian-pujian tersebut. Sayyidina Umar masuk ke Masjid Nabawi. Ya Hasan bin Sabit, apa yang kau lakukan? Kata dia, aku memuji Nabi Muhammad. Apa perkara ini pernah kau lakukan ketika adanya Rasulullah? Kata dia, ketika hidupnya Nabi Muhammad aku berdiri di tempat yang sama memuji beliau dan beliau tidak melarangku, dan beliau mengatakan, pujilah aku selama batasannya sampai kalian jangan sampai memujiku seperti kaum Hawariyin memuji Isa, itu mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Itu alasannya. Kita pujian kepada Nabi tentang keagungan sifatnya, keagungan akhlaknya. Itu tidak ada masalah dalam syariat kita. Batasannya jangan sampai kita mengatakan Nabi Muhammad hanya Tuhan. Saya mau tanya sama teman-teman, tak ulama kita memuji Nabi sebagai anak Tuhan? Enggak ada, berarti masih wajar pujian kita kepada Nabi kita Muhammad. Ini nanya lagi, kita main Allah di masjid bagaimana nih? Pernah tak terjadi di zaman Nabi? Ya, memang kalau di dalam pembahasan fikih ada yang memakruhkan main Allah di masjid. Ini ulama-ulama fikih, kitab-kitab klasik kalau kita ngaji. Itu kenapa mengharamkan? Jika mana mengganggu orang sholat. Mayoritas kita ngadakan maulid setelah orang sholat, maka kemakruhannya hilang. Ya, dalam pembahasan tersebut, apakah pernah terjadi di zaman Nabi orang main hadroh dalam masjid? Pernah. Kapan itu? Ketika setelah Fathul Makkah. Ini saya dapat penjelasan dari guru saya, Al-Habib Umar Muhammad bin Said bin Hafid, mata'allah bituli hayati wa nafa'na bi ulumi, amin. Beliau mengatakan, beliau sudah alhamdulillah sudah nyampe ke negeri antum di Palangka tahun lalu ya. Subhanallah, beruntung luar biasa. Insyaallah dapat keberkahannya semua orang Palangka. Amin ya rabbal, dan kaum musliminnya di sini juga. Amin ya rabbal. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Fathul Makkah, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau yang hijrah ke Habasyah dengan para sahabat, mereka pulang dan mengunjungi kota Madinah, dan Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini bin Abi Thalib membawa rombongan daripada Habasyah. Orang Habasyah ini Pak punya gendangan kayak hadroh gitu. Masuk ke Masjid Nabawi memainkan hadrohnya memuji Nabi Muhammad. Itu di dalam Masjid Nabawi memainkan hadroh dan memuji Nabi Muhammad, dan Nabi tidak marah. Nabi malah senyum dan mendoakan mereka. Dari hadis ini kata guru saya bahasanya ulama berpendapat boleh main hadroh dalam masjid. Kalau itu mungkar pasti dilarang oleh Nabi, karena Nabi tidak mungkin melihat kemungkaran di dalam depan matanya Rasulullah kecuali diluruskan.
Itulah sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalil banyak ditulis. Apa yang kita dapat ditulis biar ada kenangan. Saya belum masuk kepada sifatnya Rasulullah. Di dalam kitab Syama'il Rasul, Sayyidina yang pengarang Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani mengatakan dalam kitab Syama'il Rasul, Al-Imam Tirmizi mengatakan barang siapa dari umat Nabi Muhammad yang tidak meyakini kalau Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan di muka bumi ini, maka belum sempurna imannya, kata beliau, Imam Tirmizi. Sayyidina Hasan bin Sabit ketika memuji Rasulullah dan pujian yang begitu indah, wa ahsanu min kalam tarukat tu'ainin wa ajmalu min kalam talidan nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dan kebagusanmu wahai Rasulullah tidak pernah mata memandang seindahmu, dan ketampanmu ya Rasulullah seolah-olah tidak ada satu orang perempuan pun yang melahirkan sepertimu. Engkau tercipta kurang, engkau tercipta terbebas dari semua aib dan kekurangan, seolah-olah engkau tercipta engkau yang mau sendiri bentuk tubuh. Ini kalau syair ini kita baca, kita bisa mengetahui bagaimana kesempurnaan. Dalam Mulai Habsyi, Al-Habib Ali Muhammad Habsyi mengatakan apa? Wa kullu min bihil mahmud illa utalakan an zainil wujud. Semua sifat bagus yang ada di sisi manusia itu diambil dari para sosok yang mulia Nabi kita Muhammad. Dari mulai lahirnya sudah kelihatan kalau beliau adalah orang yang mulia. Ya, ini Habib mau cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad. Bapak, ibu, saudaraku, saudariku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika lahirnya Nabi Muhammad di Fajar hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, ketika itu sekitar 500 lebih daripada Masehi. Dan ketika lahirnya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dia membaca di dalam kitab Taurat dan Injil tentang alamat bahwasanya Nabi akhir zaman itu akan lahir, ada namanya bintang Ahmad. Bintang itu sudah muncul di malam itu, dan malam itu terang sekali bulannya. Dan mereka sudah melihat sifat-sifat tentang kelahiran Nabi tersebut di pagi hari ketika Rasulullah lahir. Dikatakan oleh ibundahnya dan Suhaibah Al-Aslamiyah yang menyaksikan kelahiran Rasulullah, beliau lahir sebelum subuh, ada mengatakan waktu subuh fajar, dalam keadaan sujud, sudah terhitam, sudah terputus kain busarnya, sudah pakai celak Rasulullah, indah dan tertutup auratnya. Ketika diangkat oleh Suhaibah mau dibersihkan, dan Nabi tidak terkena sedikit pun daripada darah, daripada nifasnya itu. Ketika diangkat dan mau diangkat, kemudian terpancar dari cahayanya wajahnya Rasulullah menerangi langit sehingga terlihat daripada kusur, bangunan istana Rum dan Persia terlihat dari jarak yang jauh. Begitu terangnya cahaya kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Saking banyaknya pujian ketika lahirnya Rasulullah, dikabarkan kepada kepada paman-pamannya. Suhaibah Al-Aslamiyah ini adalah hamba sahayanya Abi Lahab, mengabarkan, ya Abi Lahab, anakmu, keponakanmu Muhammad, keponakanmu anaknya Abdullah sudah lahir. Anak laki atau perempuan? Kata dia, anak laki. Gembira dia, kamu bebas, nggak jadi budak lagi, kamu kubebaskan dia. Karena dia senang atas kelahiran keponakannya, bukan karena tenang karena kelahiran Nabi, karena lahir keponakannya. Ketika meninggalnya Sayyidina Abi Lahab yang Allah sudah katakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, sudah bakal kena azab oleh Allah karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi dia senang atas kelahiran Nabi. Kenapa? Karena keponakannya laki-laki, itu sebabnya dia senang, bukan karena Nabi Muhammad. Setiap hari Senin Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah meninggalnya, riwayat hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau yang cetakan Ahlus Sunnah ada hadis ini. Tapi kalau cetakannya bukan Ahlus Sunnah dihilangkan hadis ini karena cerita mimpi katanya. Tapi cerita mimpi ini ada riwayatnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah meninggalnya Abi Lahab bermimpi dan bertanya, ma fa'alallahu bik. Sayyidina Abbas bertanya, ya Abi Lahab, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Fa anna mu'adzab, aku diazab oleh Allah di barzah karena aku tidak beriman dengan Muhammad. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azabku dan dikeluarkan dari jari-jariku diminum air. Ada riwayat lagi dikeluarkan dari jari-jarinya susu. Kenapa? Karena gembira dengan kelahiran Muhammad. Bagaimana dengan kita yang beriman dengan Nabi?
mengikuti ajaran Nabi, insya Allah kita akan dijauhkan dari keburukan, khususnya virus corona ini. Amin. Ya, Habib selalu ditanya, antum kira cuma di Palangka doang corona? Sedunia corona ini, sedunia, bukan hanya di Palangka, sedunia kena corona ya. Kalau dikatakan ada seperti tidak ada, dikatakan tidak ada juga. Jadi ngambil khairul umur ausatuha. Bisa pakai masker mengas dikit bukan. Anak kalau pakai masker ceramah mengas, anak jujur aja, anak punya asma. Ya lebih baik anak buka, nanti anak pakai lagi. Ikhtiar ya boleh. Kedua, kita mohon sama Allah, Pak, semua tenaga, biaya sudah banyak dikeluarkan untuk corona ini, belum mampu untuk menghilangkannya, belum mampu untuk menstabilkannya. Dia lupa setelah ikhtiar itu ada namanya tawakal dan memohon kepada Allah merubah kondisi ini yang paling penting. Kita ini kadang menyalahkan, oh corona ini salah politik luar negeri, politik dalam negeri, politik dalam daerah. Enggak. Oh salah si fulan, salah si faltan. Jangan. Kalau kita menghadapi setiap bencana menyalahkan orang, kapan kita menyalahkan diri kita? Corona ini mungkin ujian dari Allah untuk memperingatkan kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, berapa kesalahan yang kita sudah buat. Kita sadar, ya Allah, mungkin aku ini banyak dosa. Kau ingatkan dengan corona. Mungkin ketika engkau berikan nikmat, aku lalaikan untuk maksiat. Mungkin ketika engkau beri nikmat, aku tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga engkau uji untuk kami bisa kembali berkat corona di rumah terus. Melihat anak, melihat istri. Saya merasa Pak, bulan puasa tadi sebulan penuh saya tarawih sama anak istri di rumah. Biasanya nggak bisa kayak gitu. Tahu anak saya belum bisa ngaji, saya bisa tahu di situ. Biasanya cuma ketemu sekali-sekali ngaji. Saking sibuknya saya mengajar. Ternyata corona mengandung hikmah bagi yang mau memetik hikmah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, diuji itu sabar. Bagaimana solusi keluar dari ujian? Habib kasih nih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka meminta tolonglah kepada Allah bisabri wassalah. Kalau ulama Ahlus Sunnah mengartikannya bisabri. Ketika kita menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, as-sabr inda sadmatil ula, kata Nabi. Kesabaran itu ketika pertama diuji, sabar. Baik pemirsa dakwah Islami, kita sudah bersama dengan komunitas anak masjid. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya boleh kita perkenalan dari ujung sana dulu. Saya Angga. Jepri. Saya Rahmat. Ya, boleh jelasin sedikit nggak kakak posisinya apa di anak masjid? Ya dari kakak Angga dulu deh. Dari mungkin yang depan ya, dari ujung. Dari ujung aja dulu ya. Kalau saya apa ya? Soalnya kalau di anak masjid ini bagian sport, bagian olahraga. Jadi sebenarnya bagian anak masjid yang mana bisa mencari-cari pemuda-pemuda yang hobinya di olahraga, tapi bagaimana kita bungkus supaya bisa tetap Islami gitu. Jadi kayak futsal, panahan, nah saya di bidang itu. Serius. Kalau kakak di sampingnya? Saya siapa? Ya, kalau saya ketuanya, ketua anak masjid. Sebenarnya founder di awal gitu kan untuk komunitas anak masjid. Itu aja sih, ya otomatis yang mengelola untuk secara keseluruhan gitu di komunitas. Ya. Kalau dari kakaknya sendiri? Kalau saya dari tim keamanan. Keamanan. Ya. Keamanan aja tepatnya. Oh iya, berarti lengkap ya di anak masjid, ada strukturnya masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Baik, boleh dijelasin sedikit nih sejarah dari terbentuknya anak masjid ini. Dari terbentuknya kapan atau ada cerita di baliknya, boleh disampaikan sedikit untuk pemirsa dakwah Islami. Ya, kalau dibilang latar belakang ya, sejarah terbentuknya. Kalau kita mau bahas sejarah terbentuknya ini mungkin nggak cukup waktu yang ada di sini ya. Nah, jadi lebih ke ini sih, kenapa kita bikin komunitas itu kan, karena tentunya ini kan sebenarnya awalnya itu dari beberapa anak muda gitu. Kalau nggak salah itu ada kami tuh berlima awalnya gitu tahun 2017 akhir ya itu. Nah, kemudian istilahnya itu
menghadapi kegelisahan gitu ya. Kegelisahan kenapa? Karena kalau nggak salah tahun 2017 akhir itu kan bisa dibilang itu tren-tren awalnya hijrah di kalangan anak muda. Nah, mungkin kita tahu secara nasional itu ada pemuda hijrah, SIF, Ustadz Hanan Al-Taki. Nah, itu memang baru tren kan tahun 2017. Nah, jadi dari situ kemudian kita ngelihat di nasional, oh ini ada pemuda hijrah, komunitas hijrah secara nasional. Kemudian kita lihat di Instagram ternyata teman-teman di Palangkaraya itu banyak yang insight, maksudnya dia tertarik dengan komunitas hijrah itu gitu, dengan dia nge-repost dan lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata di Palangkaraya kita lihat bisa dibilang masih minim gitu. Mungkin kalau ya masih minim untuk adanya wadah gitu, anak muda yang istilahnya tuh Islami gitu, yang kemudian menjadi tempat untuk teman-teman yang pengen hijrah bahasanya gitu, yang pengen belajar dari dasar kayak gitu. Nah, jadi dari situ kemudian kita coba deh gitu kan dengan teman-teman, kita coba bikin kegiatan kayak gitu. Awalnya cuma iseng bikin kegiatan, terus ternyata pertama kali kita kegiatan November ya kan ya, November tahun 2017 itu rame gitu. Wah, ternyata berarti memang benar ada banyak teman-teman kita tuh yang perlu wadah gitu untuk kumpul. Akhirnya kita buat komunitas. Berarti udah cukup gitu. lama ya berdirinya anak masjid ini. Untuk anak masjid ini udah berapa anggota? Kalau dibilang anggota, karena ini komunitas ya, komunitas itu fleksibel gitu, bisa dibilang lebih fleksibel. Jadi kalau ya itu anggotanya itu tidak tetap kayak gitu, nggak tetap. Nah kalau tapi terakhir untuk kegiatan kita, maksudnya kita itu bisa dibilang kalau untuk di komunitas kita tuh nggak punya SK kayak gitu. Karena ini kan komunitas, jadi kita kumpulkan aja semua orang kayak gitu yang pengen gabung. Nah, tapi kalau yang dibilang aktif, aktif di komunitas itu ada mungkin kalau yang laki-lakinya itu sekitar ada 20 orang ya kayak gitu ya, 20 orang laki-laki, kemudian yang perempuannya juga pasti lebih gitu dari yang laki-lakinya gitu, yang perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya. Berarti gitu. Siapapun boleh bergabung di anak masjid ya, jika betul. ada niat boleh bergabung di anak masjid. Nah tadi kan Kak Angga juga sempat nyampein di bagian sport ya, berarti anak masjid ini fokusnya tidak hanya secara dakwah, tetapi juga ada program-program lain. Boleh disebutin apa saja program dari dakwah dari anak masjid ini sendiri? Ya. Maksudnya bidangnya gitu. Bidangnya ya. Nah ya. Tadi kalau disinggung Mas Angga ini kan di sport gitu. Jadi sebenarnya untuk program-program itu prinsipnya kami itu ketika di mana tempatnya anak muda itu kumpul, maka di situ kita buat kegiatannya kayak gitu. Nah, kenapa tadi ada sport? Karena anak muda yang dia punya hobi sport itu banyak gitu kan, ada futsal kan gitu ya. Nah, makanya awalnya tuh sport yang kita buat itu futsal kayak gitu. Nah, dari situ kemudian sport itu kita buat jadi istilahnya itu ya, tempat kita untuk dakwah di situ. Nah, gitu. Jadi perantaranya ya. Iya, betul. Jadi kalau bahasanya itu wasilahnya buat dakwah di situ. Nah, makanya dia bilang sama Mas Angga itu lebih kegiatannya bisa lebih Islami gitu ya. Nah, futsalnya lebih Islami. Biasa kan kalau main futsal itu kan ya celana pendek yang pasti kan gitu. Nah, itu kan itu kita punya pakem gitu. Pelan-pelan memang gitu kan, pelan-pelan. Nah, itu satu. Makanya yang lainnya juga kayak kita punya program yang lainnya ada sedekah sampah. Ini Mas Rahmat ini RPS ya, Mas RPS ini juga aktif di program sedekah sampah sebenarnya. Sedekah sampah ya. Ada juga. Kita sedekah sampah, sedekah nasi box. Kemudian kalau program yang lebih ke keislamannya itu kita punya belajar baca Quran, tahsin. Nah gitu kan, tahsin. Ini tahsin itu sementara kita aktif untuk ya karena ini anak muda, jadi memang yang disasar itu ke anak muda kayak gitu kan ya untuk pesertanya. Kemudian yang mengajar juga gitu ya dari anak muda juga ya, dari kita juga gitu, supaya masuk tahsin. Kemudian yang menu utamanya kalau dari kita di komunitas itu ya sharing night itu kayak yang kita lakuin malam ini. Nah itu sharing night ya, karena malam ini kan ada acara dakwah dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah acara dakwah ini akan dilaksanakan rutin atau hanya memperingati hari-hari tertentu saja? Ya, kalau kegiatan yang kayak gini kita sebutnya itu sharing night gitu, sharing night, bahasanya sharing night. Dulu awalnya taklim gitu. Nah, sharing night itu supaya mudah diterima ya, sharing. Bahasanya sharing. Nah, gitu. Karena yang ngisi nggak selalu ustadz biasanya gitu. Yang ngisi juga kadang kita yang ngisi ngobrol-ngobrol, dan kita juga kadang
nggak cuma di masjid gitu. Jadi kita sering beberapa kali itu ngadainnya juga di kafe gitu, di kafe. Nah, kalau untuk yang model begini memang dari dulu kita awal terbentuk itu kan ya, komunitas ini Sharing Night itu setiap 1 pekan sekali kita adain gitu, setiap 1 pekan sekali. Ya. Jadi rutin memang gitu. Rutin dilakukan dari anak masjid ini ya. Iya. Nah, tadi kan udah disampaikan beberapa program dari anak masjid, kemudian sharing night-nya juga. Boleh dong kalau pemirsa dakwah Islami pengen bergabung itu boleh melihat informasinya di Instagram atau akun YouTube dari anak masjid, boleh di-sharing ke pemirsa dakwah Islam. Informasi. Ya. Oke, jadi kalau informasi kita anak masjid ini terpusatnya di Instagram, gitu. Sementara ini di Instagram di @anakmasjid.id ya, teman-teman bisa akses di situ. Setiap hampir semua kegiatan, bahkan semua kegiatan itu kita share di situ gitu. Jadi semua tadi yang saya sebutkan itu ya, program-program itu ada di situ. Jadi contohnya kayak yang malam ini ada di situ. Kemudian kita juga punya channel YouTube. Itu sebenarnya cuman mungkin belum dimaksimalkan aja. Sama juga ID-nya @anakmasjid.id untuk channel YouTube-nya. Sudah ada. Segera Kemudian di Bahalap TV. kita punya grup WhatsApp juga. Jadi teman-teman yang nggak pengen ketinggalan informasi, nah nanti bisa DM di Instagram, nanti kita masukin di grup di WhatsApp dengan Telegram juga gitu. Jadi buat jadi nggak ketinggalan info gitu. Iya, jadi buat pemirsa dakwah Islami yang ingin tahu informasi dari anak masjid, nanti boleh follow dan DM aja Instagram yang ada di bawah sini ya. Dicariin di bawah. Dan jangan lupa juga buat selalu pantengin Instagramnya dari anak masjid. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang pengen secara langsung nih, buat boleh sharing dong buat pemirsa dakwah Islami yang sedang nonton alamat atau base camp atau sekretariat dari anak masjid itu sendiri. Ya, nah alhamdulillah kita sekarang sudah punya tempat ini ya. Bisa dihitung ini setelah kita aktif 2 tahun. Nah, kita baru punya sekretariat yang ada di sini. Kita sebutnya base camp. Nah, base camp ini tempatnya di Jalan Temanggung Tandang ya. Kalau teman-teman pengen cek di Google Maps itu sudah ada. Nanti bisa cek anak masjid, nanti langsung keluar di situ lokasinya. Sudah ada di lokasi. Berarti Bahalap segala TV. kegiatannya anak masjid itu di sini Iya, ya? berpusat di sini gitu, berpusat di base camp. Berarti sangat mempermudah. Iya betul. Kayak ini kan yang kita sekarang nih ya. Nah, sekarang ini kan posisinya ini apa namanya? Tempat biasa kita buat sharing night sebenarnya gitu. Mungkin kalau lihat di Instagram itu, nah makanya kita buat seasik mungkin sebenarnya gitu. Diusahakan masih itu Lebih prosesnya. kekinian ya. Iya gitu. Ya, baik. Tadi kita udah bincang-bincang bersama anak masjid. Boleh disampaikan sedikit dari kakak-kakaknya harapan untuk pemirsa dakwah Islami yang sedang nonton, entah itu harapan untuk anak mudanya sendiri karena targetnya lebih ke anak muda ya. Iya, betul. Ya, boleh disampaikan sedikit Kak. Masa enggak? Gantian biar nggak jadi pajangan. Ya. Soalnya kalau pesan saya pribadi sih mungkin kalau teman-teman anak muda tuh jangan malu gitu nunjukin identitas kita sebagai muslim. Jadi dimanapun kita berada, aktivitas kita apa aja, maksudnya kita sebagai branding kita nih bahwa kita nih muslim. Jadi kita bangga kemana-mana tuh Segera membawa branding kita di sebagai Bahalap muslim. TV. Itu aja sih. Rahmat, harapannya gimana? Apa ya? Tidak punya harapan. Intinya Harapan pribadi. apa? Ya kalau kita sebagai muslim paling tidak kita punya rasa untuk lebih giat untuk meningkatkan iman. Jadi misalkan teman-teman mau Hijrah lah ya. ya lebih benar-benar dalam berhijrah gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung bisa sesuai informasi yang sudah disampaikan tadi. Ya jangan malu-malu aja, kita di sini saling merangkul semuanya, tapi tetap terbatas antara laki-laki dan perempuan pasti dipisah. Gitu. Ya. Ya, boleh dari Closing gitu. ketuanya Iya. ya. Jadi kalau harapannya tadi mungkin sempat di obrolan di awal ya. Kalau yang paling penting ini menurut saya kalau di komunitas ini bahwasanya anak masjid itu wadah ya, sama kayak Basecamp ini wadah yang dimana wadah ini bukan dimiliki oleh orang-orang tertentu aja gitu. Jadi misalkan nih kayak kami yang ada di sini. Nah, ini komunitas anak masjid itu bukan cuma punya kita-kita aja yang ada di sini di komunitas. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kami sangat terbuka kayak gitu ya. Buat teman-teman yang pengen istilahnya datang ke Basecamp kalau secara offline kayak gitu ya. Pengen datang ke Basecamp, ikut kegiatan kita.
kemudian atau mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain atau ikut bantu-bantu. Biasa tuh banyak tuh yang nanya di Instagram, gimana kalau pengen gabung, langsung aja gitu, langsung aja datang di kegiatan, datang ke sini, kemudian nanti ketemu sama orang-orangnya, ngobrol langsung di situ, kenal, ya udah ngalir aja jadi temen. Nah gitu. Dan kita di komunitas anak masjid itu punya prinsip namanya teman hijrah. Nah itu yang paling penting. Jadi teman-teman yang pengen gabung jangan malu kalau dibilang tadi ya, nggak usah sungkan dengan background bisa dibilang misalkan sekelam apapun gitu ya. Ini kita pakai gamis-gamis kayak gini kan kayaknya paling suci baju aja gitu ya. Tadi dibilang sama Mas Angga itu kan ya, maksudnya ini identitas begitu, maksudnya kita tuh bangga sebagai muslim. Tapi sebenarnya kalau kita kegiatan itu sering pakai kaos, pakai hem biasa gitu. Ini kebetulan maulid aja gitu. Nah jadi jangan sungkan gitu teman-teman yang masih biasa bahkan mungkin masih biasa pakai celana di atas lutut kayak gitu ya, itu nggak usah sungkan, datang aja gitu, nggak masalah. Kita paham gitu, maksudnya yang paling penting itu teman-teman punya keinginan, nah gitu, punya keinginan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri. Intinya gitu. jangan malu ya. Jangan malu, itu yang paling penting. Biasa kayak gitu, sudah sungkan duluan akhirnya dia nggak mau datang. Ya, itu yang saya bisikan. Baik pemirsa Dakwah Islami, kita sudah berbincang dengan komunitas anak masjid. Terima kasih Kak atas waktu dan Ya, kesempatannya. sama-sama. Kita akan bertemu kembali di Dakwah Islami selanjutnya. Ya.